طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. Kemarin kita bahas beberapa ucapan beliau. Beliau mengatakan faqad bayyana Rasulullah alaihi salatu wassalam li ummatihi as-sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jama'ah wa hum as-sawad al-a'zam was-sawadu al-a'zam al-haqqu wa ahluh. Kemudian beliau menyebutkan siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam maka dia kafir. Ucapan beliau faqad kafar, maka sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini memiliki beberapa rincian. Yang pertama, imma kufur akbar atau kufur asghar. Imma kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau kufur asghar. Nah, karena tidak semua orang yang menyelisihi pondasi ahli sunnah maka dikafirkan. Perlu dilihat permasalahannya itu apa. Apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu atau ucapan itu atau keyakinan itu mengandung kekufuran, maka na'am, kita kafirkan pelakunya secara umum. Kemudian untuk meletakkan hukum ini kepada individu tertentu, maka inilah yang dikatakan takfirul muayyan. Nah, pengkafiran itu terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya umum, kemudian ada yang sifatnya individu person, yakni meletakkan hukum kufur kepada seseorang. Maka ini memiliki 4 syarat yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Nah, syarat yang pertama, Kevin. Nah, ahsant. Syarat yang pertama bahwa orang yang akan dihukumi bahwa dia adalah kafir harus orang yang berakal. Harus orang yang berakal dan juga baligh. Bukan hanya cukup berakal tapi dia baligh. Nah, kebalikannya apa? Orang yang tidak berakal dan anak kecil atau orang yang belum baligh. Nah, yang kedua, ikrah. Nah, ahsant. Yang kedua harus dengan ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Nah, kehendak. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang memaksanya. Nah, maka ini harus apa? Harus terpenuhi syaratnya. Makanya Ammar ibn Yasir yakni menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa hukum menghina Nabi? Nah, kufur. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam kekufuran. Nah, kemudian ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun apa? Memberikan uzur. Sampai kata Nabi, fa in 'ada fa'ud. Kalau mereka ulangi mengazabmu hai Ammar, orang-orang musyrikin mengazabmu, kemudian memaksamu untuk mencelaku, udah ulangi lagi. Nah, sebagaimana Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya konsisten, tenang di atas keimanan. Nah, adapun apabila ia cintai perbuatan itu, lam yatma'in qalbuhu bil iman, fa innahu kafir. Jadi kalau ada orang dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, misalnya mencela Rasulullah, misalnya kita ambil contoh, kemudian hatinya suka dengan perbuatan itu, berarti tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat. Di dalam ayat disebutkan illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Dan apa syaratnya? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya condong dengan keimanan, artinya dia membenci perbuatan itu di dalam hatinya. Tapi karena dipaksa, dipukulin, udah. Nah, jelas. Ini perlu difahami dengan teliti.
Naam, الشرط الثالث, syarat yang ketiga, Abu Darda. Naam. Naam, ahsant. Iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah. Kemarin karena terburu-buru atau mengejar waktu, ada beberapa masail yang ana lewatkan. Termasuk diantaranya tegaknya hujjah itu bil bulughi was sama', sampainya dan ia mendengar. Sampainya hujjah dan ia mendengar. Apakah diwajibkan memahami? Naam, kita katakan diwajibkan dia mendengar dan memahami, tapi tidak disyaratkan dengan pemahaman yang 100% sempurna sebagaimana para ulama. Nah, contohnya misalnya ada di sebuah wilayah di Indonesia, di kampung-kampung terpencil. Nah, bisa jadi di wilayah itu tidak ada dai-dai yang mengajak kepada tauhid, enggak ada kajian-kajian sunnah, atau mungkin koneksi internet di situ juga terbatas, bahkan bisa jadi listrik enggak ada, bisa jadi. Tapi mereka mendengar Islam secara umum. Nah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang mengandung kekufuran, misalnya menyembelih untuk penghuni kubur, misal. Nah, kemudian kita apa? Kita datangi dan kita ingatkan, ditegakkan hujjah. Inilah yang dikatakan ditegakkan hujjah. Kita sampaikan ayatnya bahwa menyembelih adalah ibadah. Nah, qul inna salati wa nusuki. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa nusuki, apa makna wa nusuki? Sembelihanku. Nah, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tapi ketika diarahkan kepada yang di dalam kubur, maka ini telah memalingkan bentuk sembelihan kepada selain Allah. Kita ingatkan, ini kekufuran, ini kesyirikan. Kita bacakan ayatnya, kita terjemahkan. Dia mendengar, dia faham. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya faham rinciannya bagaimana, tapi dia tahu ini kesyirikan, sebatas itu. Kemudian dia berpaling. Allah, ente orang Wahabi. Allah, ente menghina nenek moyang kami. Ini dikatakan i'rad, berpaling. Orang yang berpaling dari agama Allah tidak ada uzur. Orang yang berpaling dari agama Allah tidak ada uzur. Jelas. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kenapa mereka tidak mau mendengar hujjah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, atau bahkan mereka mendengar disebabkan besarnya kebencian mereka kepada Rasulullah. I'rad. Nah, berpaling mereka. Wadih. Maka ini perlu diperhatikan antara yang bodoh kemudian dia menerima dan orang yang berpaling. Udah bodoh berpaling pembangkang. Maka ini tidak ada uzur. Nah, bagi kita yang menyampaikan hujjah ini, iqamatul hujjah, kita datangi, misalnya kita yakini telah tegak hujjah baginya, wajib kita yakini ia apa? Keluar dari Islam. Nah, wajib kita yakini dia keluar dari Islam dan dia terus-menerus melakukan perbuatan itu misalnya. Wadih. Nah, kemudian syarat yang keempat, Darda, mazalah indak? Orang yang tidak takwil dengan takwil yang musuh di atas kebodohan atau tidak paham. Nah, ahsant. Hendak yang keempat tidak di atas takwil yang diberikan uzur. Maksudnya takwil masih diberikan uzur. Contohnya ketika Asy'ariyah mentakwil ayat bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Kata mereka yang dimaksud bukan tangan adalah tangan yang hakiki, tapi kekuatan. Misal, walaupun pada konteks ayat ini tidak ada hubungannya antara tangan dengan kekuatan, tapi ada secara bahasa Arab secara umum. Nah, kata para ulama, mereka salah dalam memahami ayat, tapi ini dikatakan takwil. Walaupun ada hubungannya dalam bahasa kan gitu, antara tangan dan kekuatan atau kenikmatan. Tapi pada ayat itu tidak ada hubungannya. Secara bahasa ada. Bagaimana contoh takwil yang tidak diberikan uzur? Sebagaimana takwil orang-orang Syiah ketika mengatakan Al-Baqarah Aisyah. Nah,
takwil batiniyah. Ini tidak ada uzur, tidak ada hubungannya dalam bahasa Arab. Maka ini tidak diberikan uzur. Siapa yang mengatakan demikian mencela para sahabat Nabi alaihi salatu, mencela Aisyah dan menuduhnya berbuat fahisyah sementara Allah membebaskannya, menjelaskan dalam Al-Quran, ini mengingkari ayat Al-Quran, ini kafir. Nah, ini kafir, wadih. Maka ini yang perlu kita fahami. Dan ada faedah berkaitan dengan ini. Faedah yang keempat ini berkaitan dengan takwil sebagaimana kita sebutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika di zaman Ma'mun, para pemerintah di atas pemahaman apa? Darja Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, mengatakan Al-Quran makhluk. Kemarin apa hukumnya kita sebutkan ketika menjelaskan masalah Al-Quran? Man qala bi anna Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Naam, hada bil ijma'. Ijma' para ulama. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk secara individu, yang bisa jadi bagi Imam Ahmad belum sampai kepada mereka hujjah. Dan dengan itu juga para pemerintah memukuli Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Mendoakan ampunan kepada mereka. Imam Ahmad tidak khuruj, tidak memberontak, dan malah mendoakan istighfar. Dan Allah jadikan kemenangan di sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bisa kita lihat efek dari ilmu Ibn Taimiyah di hari ini. Subhanallah, kata para ulama bisa jadi demikian. Maksudnya buah dari kesabaran seseorang bisa jadi tidak terlihat ketika ia masih hidup. Bisa jadi nanti. Allahu a'lam berapa tahun. Kata para ulama, kenapa? Untuk bisa jadi menjaga keikhlasannya. Karena kalau misalnya sekarang dia lihat buah dari kesabarannya, dari dakwah dan seterusnya kan gitu, ini membuatnya ujub, membuatnya dan seterusnya merusak keikhlasannya, sehingga ketika dia mati Allah jadikan faedah dari ilmunya dan dakwah dan seterusnya ini lebih ikhlas. Karena nggak tahu udah meninggal, tahu-taunya datang pahala. Orang-orang beristifadah dari buku-bukunya dan tulisan. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah al-Imam Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf, wa'lam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Fahdhar al-muhdatsat min al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad-dhalalatu wa ahluha fin nar. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah anna an-nasa, dan tidaklah manusia ketika mengadakan bid'ah maka otomatis pasti akan meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Misalnya kekuatan bid'ah yang dia lakukan 50%, maka 50% dari sunnah pasti akan dia tinggalkan. 70% dia lakukan bid'ah, dia tinggalkan sunnah 70%. 10% dia lakukan bid'ah, 10% juga dia tinggalkan sunnah. Maka jauhilah perkara yang diada-adakan di dalam agama, karena segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan serta pelakunya di neraka. Naam. Dan pertemuan kemarin sudah kita singgung sedikit tentang definisi bid'ah secara ringkas. Ada yang masih ingat? Abu Ayyub. Naam. Separuh lagi. Nah, itu dalam agama. Kurang separuh lagi. Aba Rizki. Enggak ada. Aba Rehan. Naam.
Taib, masih kurang tapi la bas. Ahsant. Kemarin kita sebutkan kullu ma ustuhditha fid din laisa alaihi dalilun sahih. Segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama maka mencakup bid'ah dalam akidah dan bid'ah dalam ibadah, laisa alaihi dalilun sahih, tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, kalimat dalil yang sahih mencakup dua perkara kemarin kita sebutkan. Riwayatan wa dirayatan. Secara riwayat harus sahih, kan gitu, dan secara pemahaman dan contoh. Riwayatan wa dirayatan. Oleh karena itu, sekiranya seseorang misalnya membangun sebuah ibadah di atas dalil yang dhaif dan disepakati kedhaifannya, apa hukumnya? Ibadah tersebut apakah menjadi sunnah atau menjadi bid'ah? Nah, menjadi bid'ah. Udah kita sebutkan, laisa alaihi dalilun sahih. Nah, harus ibadah itu dibangun di atas dalil yang sahih, maksudnya dari Nabi secara riwayat dan dirayat. Apa makna dirayat? Contoh dan pemahaman. Kalau akidah lebih ke pemahaman, kalau ibadah lebih ke contoh dan praktek. Ini di antara definisi yang bisa menghimpun makna bid'ah secara lebih sempurna. Wadah. Nah, makanya ketika para ulama menyebutkan bid'ah di kutub-kutub akidah, mereka lebih menekankan bid'ah dalam perkara akidah. Contohnya bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Qadariyah. Ada banyak kan gitu, bid'ah Syiah. Nah, kemudian bid'ah ini terbagi menjadi dua. Ini yang sahih. Udah kemarin kita singgung sebenarnya kitab Al-Fathul Aziz Al-Qawi bi Kashfi Syubhat Al-Muhtafilin bil Maulidin Nabi. Bid'ah itu cuma terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Abu Darda? Naam. Hah? La. Bid'ah lughawiyah sahih 50%, 50% lagi. Bid'ah? La, itu idhafiyah lebih rinci lagi, ini secara umum. Bid'ah lughawiyah secara bahasa dan bid'ah syar'iyah secara syariat. Semua bid'ah secara syariat masuk ke dalam bid'ah secara bahasa, tapi tidak semua bid'ah secara bahasa masuk ke dalam bid'ah secara syar'i. Kan gitu. Istilahnya kalau dalam ilmu mantiq dikatakan umumun wa khususun min wajh. Semua bid'ah syar'iyah pasti secara bahasa juga akan masuk ke dalamnya. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa masuk ke dalam bid'ah secara syar'i yang dilarang oleh Nabi SAW. Itulah perkara-perkara dunia. Jelas. Jadi bid'ah secara bahasa itu lebih umum dibandingkan bid'ah secara syar'i. Nah, bid'ah secara bahasa lebih umum dia. Itulah perkara-perkara yang baru, baik mencakup apa? Perkara dunia. Tapi apakah Rasulullah melarang dari berbuat bid'ah secara bahasa? Tidak melarang kan gitu. Nah, tidak melarang. Makanya sebagian hadis Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Silahkan inovasi dalam dunia. Bukan ibadah. Kan itu, membuat robot, membuat mobil. Kemudian bedakan juga antara sarana ibadah dengan asal ibadah. Sarana wasilah ibadah, kan gitu. Apa maksud wasilah ibadah? Contohnya kita azan pakai mikrofon. Nah, ini dalam perkara ibadah. Apa hukum azan dengan mikrofon? Kalau ada yang mengatakan tidak dicontohkan oleh Rasulullah azan pakai mikrofon. Nah, kayak mana jawabannya Abu Ayyub? Nanti kalau ada orang awam, apa kita jawab? Franz. Kalau ada yang mengatakan misalnya Rasulullah tak pernah mencontohkan apa? Azan dengan
mikrofon, atau Bilal lah. Rasulullah nggak pernah azan. Bilal. Sementara kalian azan dengan mikrofon, bid'ah lah ini berarti. Gimana kira-kira? Kita katakan apa? Bahwa mikrofon adalah wasilah dan seseorang tidak beribadah hakikatnya dengan wasilah. Jelas. Ini hanya wasilah ibadah. Wadah. Kecuali dia meyakini misalnya bahwa mikrofon ini memiliki keutamaan tertentu. Misal ada keutamaannya, pahalanya sekian. Nah, ini bid'ah. Iya kan? Nah, karena kita tujuan azan itu adalah menyampaikan suara, memberitahukan manusia, maka dibolehkan dengan mikrofon. Bebas, mau naik ke atas pun boleh, silahkan. Kita nggak larang kan gitu. Sebagaimana zaman dulu orang naik, silahkan. Cuma kan intinya dari azan itu apa? Memberitahukan i'lan dukhul waktu salat, supaya masuk waktu salat. Nah, begitu juga misalnya pakai apa? Pakaian. Rasulullah membebaskan, tidak memaksa manusia untuk salat dengan baju yang Rasulullah pakai. Ini wasilah ibadah. Tidak ada paksaan, kan gitu. Nah, jadi banyak mereka, orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam ibadah ini, untuk membenarkan bid'ah mereka membuat ilzam, ya, konsekuensi yang batil, yang sebenarnya bukan menjadi konsekuensi ahli sunnah dalam hal itu. Nah, hadis-hadis yang mentahdzir bid'ah sangat banyak, kan gitu. Di antaranya hadis Aisyah, Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza, maksud fi amrina hadza dalam perkara agama ini, yang tidak ada contohnya, karena seluruh perkara yang diadakan di dalam agama pasti tidak ada contohnya. Ini dalam rangka penekanan kata Rasul, kata para ulama. Nah, fahuwa raddun, maka tertolak, artinya Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan menerimanya, bahkan pelakunya mendapat dosa karena menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk juga di antara perkara bid'ah apa? Ilmu kalam dalam akidah. Ilmu kalam ini di antara akbar al-bid'ah di dalam akidah, ilmu kalam yang disematkan oleh para tokoh-tokohnya dan dikembangkan dari pemahaman Aristoteles. Taib. Adapun rinciannya bukan di sini pembahasannya, tapi intinya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan manusia untuk menjauhi bid'ah. Nah, memang kalau kita lihat, subhanallah, cuma dakwah ahli sunnah, dakwah orang-orang yang mengikuti salaf lah yang mengingatkan manusia dari kebid'ahan. Dari sekian banyak ceramah yang diadakan di masjid-masjid di Indonesia, sekian banyak, hanya beberapa yang mengingatkan dari kebid'ahan. Sementara ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, kenapa tidak disampaikan? Karena memang mereka terjatuh pada kebid'ahan itu sendiri. Nah, taib. Kemudian beliau menyebutkan wahdhar saghar al-muhdatsati minal umur. Jauhilah, hati-hati, tinggalkan bid'ah-bid'ah yang kecil, kata beliau. Makanya kita imani juga, kita yakini bid'ah itu bertingkat-tingkat kesesatannya, bertingkat-tingkat bentuk penyelisihannya kepada Rasulullah. Makanya ada bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, makanya kata beliau, fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabira. Karena bid'ah yang kecil ini bisa berubah menjadi bid'ah yang besar. Ini kaidah kata para ulama. Tidaklah bid'ah diadakan kecuali akan menggiring kepada bid'ah yang besar. Kesyirikan itu pun awalnya begitu. Penyembahan apa?
penyembahan para orang-orang saleh, kan gitu. Awalnya mereka apa? Untuk mengingat jasa-jasa orang-orang saleh supaya memotivasi untuk beribadah semangat. Nah, Ya'uq, Nasra, nah, Suwa'a, sebagaimana Allah sebutkan, Waddan, nama-nama orang saleh. Ketika mereka mati, dipahatlah patung untuk memotivasi. Nah, apakah ini dicontohkan oleh Nabi kalian Nuh alaihi salam atau yang sebelumnya? Tidak pernah dicontohkan Nabi kalian. Kan itu bid'ah enggak ini? Mengingat orang-orang saleh untuk memotivasi ibadah, bid'ah enggak? Bid'ah. Tapi belum syirik karena mereka belum menyembah. Ditengok supaya ingat. Maka ini jugalah di antara wasilah yang mengantarkan pada kesyirikan. Diharamkan membuat patung dan menempelkan foto. Illah pengharaman foto itu ada dua kata para ulama. Yang pertama, wasilah menuju pada kesyirikan, dan yang kedua meniru ciptaan Allah. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat foto atau patung yang dipajang. Wadih. Nah, maka ini harus kita fahami. Ilahnya itu ada dua. Pertama apa? Mengantarkan pada kesyirikan. Yang kedua menyerupai ciptaan Allah. Karena hadisnya datang demikian. Illah murakkabah kata para ulama. Sebabnya itu komplikasi dia. Nah, kemudian orang-orang apa? Orang-orang setelah itu bukan lagi mengingat supaya beribadah dan memotivasi, tapi akhirnya apa? Menyembah. Menjadikan orang-orang soleh ini wasilah. Nah, untuk mendekatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat, bid'ahnya itu gimana? Awalnya mengingat, kemudian besok disembah. Wah, subhanallah. Makanya benarlah kata para ulama. Para ulama menyebutkan perkara di dalam kutub-kutub mereka bukan asal-asalan. Kan itu, berdasarkan istiqra', pengalaman, nusus dari Al-Quran dan Sunnah. Tidaklah bid'ah yang kecil dilakukan pasti akan mengantarkan kepada yang besar. Kata beliau, kana awwaluha saghiran yushbih al-haq. Bid'ah itu awalnya dikerjakan manusia pertama kecil, bahkan bisa jadi menyerupai kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Dan tertipulah, terperdayalah orang-orang yang melakukannya. Thumma lam yastati' al-khuruj minha. Kemudian ia tak mampu lagi keluar dari kebid'ahan ini. Illa man rahimallah. Fa'azamat wa sarat dinan yudanu bihi. Fakhalafa siratal mustaqim. Kata beliau, sehingga bid'ah ini apa? Dianggap menjadi agama dan dijadikan sebagai bentuk ibadah yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah dan menyelisihi jalan yang lurus. Subhanallah. Fakharaja minal Islam, kata beliau, kemudian menggiring pelakunya untuk keluar dari Islam. Fanzur rahimakallah, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khasatan fala ta'jalan. Kata beliau, perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Siapa saja yang engkau dengar ucapannya dari orang-orang di zamanmu, maka jangan tergesa-gesa. Ini nasihat Al-Imam Al-Barbahari kepada kaumnya di saat itu untuk ahli Basrah dan selainnya. Kata beliau, siapa saja yang berbicara tentang agama dari orang-orang di zamanmu, jangan langsung engkau tergesa-gesa untuk mengambilnya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tanzur hal takallama bihi ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam atau ahadun minal ulama. Jangan engkau langsung terima sampai engkau timbang dan engkau tanya dan engkau lihat apakah sahabat Rasulullah pernah mengatakan ucapan itu atau meyakini keyakinan itu atau melakukan perbuatan itu atau para ulama yang selainnya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah makanya kita tanya mana dalilnya, kan kayak gitu. Ini ibadah yang kalian lakukan, mana dalilnya untuk menimbang bahwa ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kenapa marah-marah ketika ditanya mana dalilnya? Karena berarti memang tak pernah dicontohkan para sahabat ibadah yang kalian lakukan. Nah, fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bi. Kata beliau, kalau engkau dapatkan athar dari mereka, yakni maksud athar ini umum,
termasuk di antara Al-Quran dan Sunnah dan athar dari para salaf. Maka pegang, kata beliau, wala tujawizhu li syai', jangan kau biarkan untuk apapun, wala takhtar alaihi syai'an fatasqut finnar, maka jangan engkau pilih selain dari apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi yang membuatmu jatuh tersungkur ke neraka. Nah, ucapan beliau min babi faedah ketika beliau mengatakan, lihatlah rahimakallah, siapa saja engkau dengar ucapannya dari orang-orang di zamanmu, jangan kau tergesa-gesa mengambilnya, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa di zaman beliau sudah mulai banyak tersebar pemahaman yang sesat dan ibadah-ibadah yang menyimpang. Makanya beliau nasihati siapa? Kaumnya. Kan gitu. Kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah." Siapa yang mau menjadikan seorang figur qudwahnya di dalam agama, hendaklah ia berusaha menjadikan figur yang sudah wafat di atas sunnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Bisa saja nanti dia menyimpang di akhir hayatnya. Nah, bisa saja apa? Menyimpang. Karena sudah kadung cinta akan tokoh dan individu, jadi tidak lagi menimbang ucapan dan perbuatan dan keyakinannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya sesat pun orang ini diikuti juga, dibela juga. Nah, maka ini apa? Bukan di antara ciri orang-orang yang mencari kebenaran. Bukan di antara ciri seorang yang bertauhid, yang mengikuti ucapan Allah dan Rasulnya. Taib. Begitu juga kata Abdullah bin Mas'ud, "Inna naqtadi wa la nabtadi, wa inna nattabi' wa la nabtadi'." Kata beliau, sesungguhnya kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, kan gitu. Tidak membuat perkara yang baru. Dan kita ini mencontoh yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan bukan membuat perkara yang baru. Ada ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ucapan jamil jiddan, dan beliau imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, "Al-alimu yara al-fitnata wa hiya muqbilah, wan nasu la yarawnaha illa wa hiya mudbirah." Allahu akbar. Seorang yang berilmu melihat sebuah fitnah itu dalam keadaan datang. Artinya seorang yang berilmu mengetahui perkara-perkara yang menjadi potensi untuk musibah di dalam agama. Sementara orang-orang awam tidak mengetahuinya kecuali nanti fitnah itu sudah hilang. Sudah pulang. Contoh apa? Contoh. Kita ambil perkara yang waqi'. Ketika ulama ahli sunnah mengatakan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah mereka yang muslim di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak keluar memberontak, tidak mencela dan tidak menimbulkan kebencian kepada manusia atas penguasa mereka, maka muncullah dai-dai harakiyin, dai-dai hizbiyin, dai ikhwanul muslimin, dai-dai sururiyin, dai-dai yang mengajak kepada pemberontakan, revolusi, melengsarkan. Nah, ketika hancur seluruhnya, sampai sebagian mungkin manusia mengatakan kita merindukan pemimpin yang lama ketika pemimpin yang baru sudah terangkat. Maka inilah ucapan para ulama, al-alimu yaral fitnah wa hiya muqbilah. Seorang yang berilmu mengetahui efek sebuah perbuatan ini apabila dilakukan. Sementara orang yang jahil, orang-orang awam tidak mengetahui, karena udah musibah nanti, udah hancur negara, sudah hilang harta, sudah hilang rasa aman, baru mereka sadar, baru mereka faham. Sampai subhanallah, ada lihat video orang Yaman, dia ikut Jam'iyatul Islah. Jam'iyatul Islah di antara muassas atau organisasi yang mengajak orang-orang ikhwani, orang-orang hizbiyah
yang memotivasi manusia untuk keluar kepada pemimpin mereka, termasuklah di zaman ketika di masa Rabi' al-Arabi, dikumpulkannya orang-orang negara-negara Arab untuk memberontak kepada pemerintah mereka dengan dakwah menyatukan negara Arab dan seterusnya. Akhirnya apa? Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan jangan kalian keluar kepada pemimpin kalian, jangan memberontak, sabar. Mereka enggak. Nah, hancur semua. Lihat Yaman sekarang efeknya. Disebabkan apa? Disebabkan di antara pemberontakan. Banyak yang miskin, rasa aman enggak ada. Nah, maka siapa yang bertanggung jawab atas ini kalau udah hancur semua? Orang-orang ikhwani, pembesar-pembesarnya, bukan mereka ikut mendemo, bukan mereka ikut turun tangan di hotel-hotel mereka semua. Kan gitu, dikerahkannya pasukan, dia di sana enak ongkang-ongkang kaki. Nah, makanya ini nasihat para ulama, dan para ulama hidup dengan apa yang mereka pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, adzan, fadhal. Taib, kita tambahkan sedikit fawaid dari ucapan para salafus salih. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "An-nasu thalathah." Manusia itu ada 3 jenis. Manusia itu ada 3 jenis, kata beliau. An-nasu thalatha. Ini kaidah dalam kehidupan. Yang pertama, alimun rabbani, seorang yang berilmu dan rabbani, yang kokoh di dalam keilmuannya, serta pendidik. Rabbani juga orang-orang yang mengajarkan sigharil ilm qabla kibariha, mengajarkan ilmu-ilmu yang basic sebelum yang menjadi penyempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ali ibn Abi Thalib, wa muta'allimun ala sabili najah, dan orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Karena nggak mungkin ada alim kecuali ada yang muta'allim, kan gitu. Nggak ada yang pengajar kecuali ada yang belajar. Ini udah menjadi konsekuensi. Nah, kemudian yang ketiga, wa hamjun ru'a'un atba'u kulli na'iq lam yastati'u binuril ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Kata beliau, wa hamjun. Hamjun di dalam bahasa Arab maknanya sigharuz zubab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menganalogikan orang yang ketiga ini seperti zubab. Apa makna zubab? Derja, lalat. Nah, kata para ahli bahasa, hamjun ini lalat yang lebih kecil dibandingkan lalat pada umumnya, menunjukkan lebih hakir, lebih enggak berharga. Wa ru'a'un, makna ru'a', kata ahli bahasa, hum as-sawqa minan nas alladzina la uqula lahum, orang-orang bodoh yang tidak punya pendirian dan akal sehingga bisa disetir. Orang-orang bodoh yang tidak berakal dan pendirian sehingga bisa apa? Disetir. Bisa digoreng, bisa disetir, bisa dikompori, bisa dipanasi. Itulah bahasa mudahnya. Yang dimana orang ini apa sifatnya? Atba'u kulli na'iq, mengikuti siapa saja yang ngomong. Atba'u kulli na'iq, mengikuti siapa saja yang ngomong, yang banyak pengikut, yang banyak suara. Jadi enggak ada apa? Enggak ada barometernya dalam agama. Siapa saja yang paling banyak pengikutnya, ke situlah dia. Siapa saja yang paling banyak menguntungkan bagi dunia, ke situ dia, walaupun melanggar akidahnya dan agamanya. Yang dimana kata beliau, lam yastati'u binuril ilm, yang dimana ia tidak memiliki apa? Cahaya ilmu. Kemarin udah kita sebutkan, kan gitu.
Akal manusia itu bagaikan mata dan wahyu itu bagaikan cahaya. Seseorang kapan bisa melihat? Ketika matanya disinari oleh cahaya. Enggak langsung kayak gitu, karena kalau mata langsung disinari cahaya silau. Wadah. Kata beliau, lam yastati'u binuril ilm wa lam yalji'u ila ruknin wathiq, dan tidak memiliki rujukan sehingga dia bisa menimbang sesuatu benar atau salah, diikuti boleh atau enggak. Ruknin wathiq yakni tiang yang kokoh, maksudnya agama, pondasi, usul ahli sunnah, Al-Quran dan sunnah, sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini subhanallah persis dengan apa yang kita saksikan sebagian manusia kan gitu. Pokoknya nanti ada masa lagi viral ikut ngomong bela sana bela sini. Misalnya orang awam lah, ayo karena ada yang mengatakan Iran begini begitu misalnya, ikut dibela. Kemudian dibongkar akidah Iran. Oh, kayak gini rupanya Iran tuh. Misalnya kayak gini rupanya Syiah tuh. Oh, begini rupanya begini. Masalah Hamas juga. Kayak gitu juga. Rupanya Ikhwanul Muslimin pembela Syiah. Oh, kayak gini rupanya. Para ulama sudah mengingatkan, tapi enggak ada barometer dalam agama. Pokoknya siapa yang banyak suaranya, yang banyak pengikutnya, itulah yang diikuti. Nah, hamjun ru'aun atba'u kulli na'iq. Seperti lalat yang mengikuti kemana saja nanti apa? Ada makanan ke situlah. Mana yang ramai ke situ. Wadah. Nah, termasuk juga ini sebenarnya umum kan gitu. Ucapan Ali, termasuk juga misalnya masalah kajian. Walaupun sebenarnya tidak mungkin kita samakan orang yang membuat kerusakan dengan orang yang ngaji. Tapi konsepnya sama. Kalau ngaji itu hanya sebatas mengikuti mana yang paling ramai, tanpa ada prioritas dalam kajian, pelajari akidah, mempelajari manhaj, mempelajari iman, tauhid, udah habis kayak gitu nanti. Makanya bertahun-tahun kualitasnya nggak ada. Kan gitu. Maka ini sangat disayangkan. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau memerangi Khawarij. Ini juga masuk ke dalam bagaimana Khawarij mengarahkan manusia. Nah, Khawarij punya apa? Punya syubhat mengarahkan massa. Nah, ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi sambungannya ada ketika beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menjadikan figur dan tokoh sebagai panduannya kan gitu, yang dia ikuti, hendaklah ia jadikan orang yang sudah meninggal di atas agama. Karena yang masih hidup tidak aman darinya fitnah. Kemudian kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin alaihi salatu wasallam. Mereka lah para sahabat Rasul. Abarru hadhil ummah quluban. Yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Wa a'maquha ilman. Dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan. Yang paling sempurna dalam beragama, tidak memaksakan diri, kan gitu, enggak ada takalluf, enggak ada bid'ah. Karena bid'ah hakikatnya takalluf dalam agama. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Sebuah kaum, yakni para sahabat yang Allah pilih untuk sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum haqqahum fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Maka kenalilah kedudukan mereka. Nah, hak mereka, sesungguhnya mereka para sahabat di atas hidayah yang lurus. Udah kemarin kita sebutkan kaidah berkaitan dengan sahabat, bahwa para sahabat apa? Individunya tidak ada yang maksum, dan tidak ada satupun di antara mereka yang di atas kebid'ahan. Nah, akan tetapi satu kelompok sahabat itu secara keumuman mereka maksum. Para sahabat secara umum maksum. Karena Rasulullah mengatakan la yajma'ullahu ummati 'ala dhalalah. Yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan ummati, maksudnya para sahabat, di atas kesesatan. Nah, ini juga bantahan kepada siapa? Orang-orang yang menjadikan bahwa Al-Quran itu pengumpulan Al-Quran di antara dalil membolehkannya bid'ah. Kan gitu. Pengumpulan Al-Quran, buktinya ini mengumpulkan mushaf di dalam satu buku, tidak pernah ada di
masa Rasulullah, kata mereka. Oke lah kita katakan, tapi kan ada jaminan dari Rasulullah. Sementara maulid yang kalian kerjakan, apakah ada satu sahabat Rasulullah yang merayakannya sebagaimana yang kalian lakukan? Wadah. Baik, ada soal, iskal? Tafadhal, karena pembahasan setelahnya berapa? Nah, Abu Jihad, ada soal? Abu Aqil. Naam. Siapa yang berhak menegakkan hujjah dalam pengkafiran, kan gitu? Para ulama menyebutkan di antaranya hakim. Di antaranya hakim, tapi apakah hakim ini yakni wajib maksudnya dalam tanda kutip? Para ulama menyebutkan kalau hakim itu menegakkan hujjah, konsekuensinya dia dibunuh. Karena hukum had itu ditegakkan oleh hakim. Ada manusia selainnya boleh menegakkan hujjah tapi enggak boleh membunuh, tapi wajib kita yakini ia kafir. Wadah. Kalau hakim menegakkan hujjah, kan gitu, makanya si fulan dipanggil, misalnya, ya fulan, ada saksi ini dan itu, diproses, engkau melakukan kesyirikan begini, kemudian dijelaskan kepadanya. Nah, karena apa hukum orang yang murtad? Karena ini hukum riddah, kan gitu. Para ulama menyebutkan di kitab-kitab fikih. Hukum riddah, man baddala dinah faqtuluh, kata Nabi alaihi wasallam. Siapa yang murtad maka bunuh. Begitu juga orang-orang yang mencela apa? Rasul alaihi wasallam. Para pemerintah membunuhnya. Nah, para ulama berselisih tentang orang yang mencela Rasulullah, apakah ada baginya taubat? Maksudnya enggak. Para ulama sebagian mengatakan enggak ada. Siapa yang mencela ketahuan terbukti, penggal kepala, enggak ada taubat. Taubat itu antara dia dengan Allah. Adapun di hukum hakim, la. Berbeda dengan perkara lain yang berkaitan dengan kesyirikan dalam ibadah. Misalnya dia menyembelih untuk selain Allah ketahuan, kemudian diangkat kepada hakim, kemudian dia bilang bertobat, aku enggak tahu kalau ini apa? Perbuatan kufur atau syirik, udah dimaafkan. Adapun sabr Rasul, mencela Rasulullah enggak ada. Ketahuan terbukti, angkat, penggal. Urusan dia bertobat ini dia dengan Allah Jalla wa'ala. Nanti orang enak kan gitu. Alah, aku bertobat, besok cela lagi Rasulullah atau Allah atau agama, taubat lagi enggak ada istilah kalau pencelaan istihza. Hatta para ulama menyebutkan kalau istihza itu, mencelakan itu tidak disyaratkan bodoh atau tidak disyaratkan ilmu. Jadi enggak ada orang bilang aku enggak tahu kalau ini bentuknya celaan. Memijak-mijak Quran enggak tahu kalau ini celaan. Menginjak-injak mushaf. Ini bukan aku sedang bukan sedang menghinakan Al-Quran, terus ngapain? La, kafir dia. Orang yang demikian kafir. Nah, hukum asalnya pemerintah menegakkan hukum had, riddah. Kafir dia, demikian dipenggal kepalanya. Nah, dan ini terjadi di zaman Rasulullah, kan gitu. Ada yang mencela Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian udah dinasihatinya enggak mau juga taubat, dibunuhnya budaknya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, huwa yastahiq, dia berhak mendapatkan itu. Kemudian ini juga iskal, kan, bukankah budak ini seharusnya membunuhnya pemerintah, sementara orang ini bukan pemerintah pada saat itu. Kalau budak hukumnya walinya gitu. Kalau pada budak walinya boleh menegakkan hukum had bagi dia. Nah, adapun yang bukan budak, maka yang menegakkan hukum had atau hukum riddah itu adalah pemerintah. Adapun kita, maka tidak kita bunuh, kan gitu. Tapi kalau kita yakini hujjah telah tegak kepada person tertentu, maka wajib kita yakini dia telah kafir. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.